Hubungan sosial adalah perbudakan. Ya, kalian nggak salah dengar gitu. Hubungan sosial adalah perbudakan. Coba kalian perhatiin gitu. Apapun yang berhubungan itu artinya kemelekatan, dan kemelekatan itu artinya sudah jelas itu adalah kesengsaraan. Bahkan ini diambil dari bukan filosofi tapi prinsip hidup ala ajaran Buddha. Jadi kemelekatan itu sama dengan kesengsaraan. Kalau bahasa Inggrisnya itu attachment is suffering. Jadi hubungan sosial ada perbudakan itu ya emang nyata adanya gitu kan. Seperti hubungan keluarga, teman, sahabat, pacar, pasangan, kalau udah suami istri, dan anak pun juga termasuk gitu. Makanya kan di Buddha lebih banyak jadi biksu gitu, jadi petapa. Kenapa? Karena emang tidak terikat dengan apapun, tidak melekat dengan apapun, dan itu artinya bebas seutuhnya. Bahkan banyak yang tanya aku di Quora, apakah free will itu benar-benar ada? Apakah kebebasan itu benar-benar ada? Ada kalau mau gitu. Kalau nggak mau ya sampai kapanpun ya nggak bakal bisa dirasa gitu. Toh nggak dilakukan gitu. Jadi apa saja kemelekatan itu, apa saja hubungan sosial itu ya semuanya gitu kan. Dengan pekerjaan kalian itu kemelekatan, dengan benda apapun di sekitar kalian itu kemelekatan, dan apapun itu gitu, itu kemelekatan, itu hubungan sosial. Hubungan sosial itu ya kalian ngobrol bersama siapapun, terus aku mau diada-adain gitu misalnya gitu. Aku pernah beli ini pernah kesini pernah ke situ gitu kan, cuma buat nutupin yang sebenarnya nggak ada gitu. Nutupin kalau kalian itu nggak pernah gitu juga, jadi bohong kan ujung. Cuma karena hubungan sosial gitu. Hubungan sosial itu ya contoh deh di keluarga, kamu harus gini gitu ya, itu perbudakan gitu. Nggak ada bedanya sama perbudakan. Kerja pun sama gitu. Cuma kalau kerja pengen bebas ya kalian memperbudak diri kalian sendiri gitu. Kayaknya kayak pekerjaan lepas gitu, freelance, itu memperbudak diri sendiri gitu. Tapi ya kalau memperbudak diri sendiri aturan sendiri gitu, dan ya kayak gak kerja gitu. Cuma itu gitu, lepas dari kebebasan gitu. Nah itu dia tadi gitu kan, dari teman, pasangan selalu ada diada-adain gitu kan, karena membuat hubungan sosial itu lah itu perbudakan gitu. Coba kalau dari awal apa adanya, emang semua orang sama dan semua orang setara gitu. Semua orang hidup bernafas, semua orang mati juga gitu. Itu kan bang, ada yang kaya, ada yang miskin gitu kan, cuma perbedaan dipinjemin hak Tuhan aja gitu, bukan seutuhnya gitu. Yang benar-benar ya setara semua gitu. Dan ya betul, ini bakal jadi pembahasan panjang karena emang sengaja di jam 9. Nah ini bakal jadi berapa menit atau berapa jam nggak tahu juga sih. Yang jelas ya hubungan sosial itu kemelekatan gitu. Dan kan kalian gitu kan, kalian punya pasangan, kalian cinta sekali dengan pasangan kalian, itu ya perbudakan. Kalian diperbudak oleh emosional ya, rasa dari hati yang sebenarnya sudah aku bilang kan, kalau semua istilah kata itu ya ilusi gitu, nggak ada gitu, nggak ada apa ya, arti yang sangat konkret gitu ya. Semuanya dibuat-buat, istilah kata nambah terus tiap tahun, kata apapun gitu kan, yang sebenarnya itu aja gitu intinya tuh. Itu kan kalian cinta dengan anak kalian gitu kan, dan sebenarnya itu cinta dengan itu kebohongan gitu.
Bayangkan ya, kalian cinta dengan anak kalian sementara banyak ribuan, jutaan, miliaran di luar sana anak yang yatim piatu. Itu sebuah keegoisan menurutku ya, menurut pandanganku. Dan mungkin sebagian besar penganut agama Buddha pun juga setuju mungkin gitu. Karena menurutku keegoisan gitu. Kalau cuma sayang anak sendiri lah, berarti itu kan jatuhnya jadi pamrih gitu. Harus ada sesuatu yang ditukar gitu kan. Cinta anak ya karena darah daging sendiri gitu kan. Kalau anak orang lain yang nggak peduli gitu kan, ya itu berarti pamrih, egois gitu. Itu hubungan sosial, jadi perbudakan gitu. Nah sebenarnya cinta anak tuh nggak ada guys. Gini ya, gitu kan. Misalnya nih, aku adalah langsung aku kan Islam dari warisan orang tua. Terus aku misalnya tato gitu kan, nanti ditato di sini sampai lah ya. Aku percaya gitu pasti marah. Dan marah kenapa ya? Karena pamrih itu. Coba kalau dari awal ya udah itu ya terserah gitu. Ya kalau sebagai kewajiban orang tua ya menafkahi terus membiayai pendidikan gitu kan. Kalau nggak bisa keduanya ya ini gitu, ajarin cara membiayai hidup sendiri gitu kan, bukan ajarin plus modalin juga gitu kan, dari kecil aja gitu kan. Yang penting apa kesadarannya misalnya gitu. Nah, itu justru yang sehat kayak gitu. Dan itu bukan perbudakan, itu kebebasan, baru itu kebebasan. Tapi sekarang kan gitu, sini kamu dinafkahin, kamu dibiayain pendidikan harus 100% tunduk mutlak gitu. Orang tua semacam itu ya itu kayak tuan dan budak gitu. Jadi ya itu perbudakan, hubungan sosial itu perbudakan gitu kan. Contoh lagi, kalau kalian punya pasangan terus nikah nih, dari pacaran nikah, kamu ku nafkahi ya, tapi kamu harus tunduk kepada saya sebagai suami gitu. Itu perbudakan gitu, hubungan sosial perbudakan. Ya yang benar ya terserah dia, itu hidup dia gitu. Mati pun ya tanggungan dia gitu. Terus fungsinya nikah buat apa ya? Secara logisnya fungsi nikah ya buat menurunkan biar manusia gak punah, udah gitu aja, nggak ada yang lain gitu. Nggak ada gitu cinta kasih sayang ini itu kebanyakan istilah gitu. Yang sebenarnya ya itu gitu, nggak ada yang lain gitu. Terus contoh apa lagi ya, temenan deh. Temenan tuh nggak ada gitu, pasti pamrih semua. Dan pamrih itu ya pasti ada yang ditukar, itu perbudakan juga gitu. Hubungan sosial seperti itu. Contoh gitu. Pertemanan apa ya, sudah lama sudah berteman gitu kan. Apapun lah gitu. Cuma yang paling krusial yaitu di hubungan keluarga dan pasangan itu gitu kan. Itu gitu. Itu perbudakan hubungan sosial itu. Yang seharusnya sih nggak ada ya. Maksudnya itu ya hak Tuhan itu benar-benar dipermainkan oleh manusia itu. Dan kalau kalian pengen tahu dari mana mulanya, dari mana awalnya, aku tahu. Cuma ya video ini bakal di take down lagi kalau aku kasih tahu gitu. Jadi aku jelasin contohnya aja beserta yang benernya gimana gitu. Seperti itu gitu kan. Jadi semuanya ya pamrih, nggak ada yang benar-benar ikhlas gitu kan. Terus solusinya gimana ya? Aku pun harus pamrih versus pamrih gitu. Tapi kalau kalian misalnya aku beri pertanyaan gitu, emang ada orang yang nggak pamrih itu rela hidupnya gitu kan. Makanya aku sebut diriku sendiri itu ya makhluk mati, itu bukan makhluk hidup. Karena kalau benar-benar nggak pamrih gitu kan, ya udah gitu seutuhnya ya makhluk mati ya. Kalau dalam bahasa sopan dan mulusnya itu yang nggak kasar ya, jadi seperti biksu dan petapa itu, tidak melekat, tidak bergantung pada siapapun.
siapapun, tidak berhubungan dengan siapapun, tidak terikat dengan siapapun gitu kan. Di hubungan sosial lagi nih, aku baru kepikiran sekolah. Dengan guru, kamu harus nurut ya sama guru, itu hubungan sosial gitu kan, guru gitu. Itu perbudakan gitu hubungan sosial itu. Dan kenapa jadi sulit bahagia di masa sekarang ya? Kalian sosial media ya, intinya sosial media ya hubungan sosial gitu kan. Berhubungan sosial gitu kan. Justru menurut cenderung bahagia yang anti sosial gitu. Karena mengetahui dirinya sendiri gitu kan, ketimbang buang-buang waktu buat ngertiin orang lain. Dan sekolah pun ya seperti itu, hubungan sosial gitu kan, dengan teman, dengan inilah, dengan itu. Itu mah gitu ya gitu kan, langsung jauhin. Itu kan hubungan sosial, jadi perbudakan gitu, pamrih semua gitu. Kalau nggak tunduk nurut sama guru gitu kan, dihukum, ya itu perbudakan juga gitu. Perbudakan ada ya karena kemelekatan gitu kan. Kemelekatan yang paling besar ya hubungan sosial itu gitu. Kekeluargaan gitu kan, teman, apapun hubungan sosial ya itu perbudakan intinya gitu. Apapun gitu. Bahkan sekolah pun dituntut harus pintar, ini itu ya itu perbudakan. Terus apa lagi ya? Mungkin tapi aku mau bikin ini panjang sih, meski aku ngomong nyerocos ke F1 kayak tester bola gitu. Ya pokoknya pamrih gitu, jarang kok, 0,1% pun orang jarang yang misalnya punya anak ya bebasin aja gitu. Toh tetap pada ujungnya juga tanggung jawab dia sendiri gitu kan. Enggak, dan jadi orang tua ya fokus di tanggung jawab ya sebagai orang tua gitu. Ngapain itu ya termasuk semuanya sih, makan, berpendidikan gitu kan, gimana caranya hidup, lanjutan hidup gimana gitu, cara berkembang gimana gitu, tanpa pamrih gitu. Ya udah gitu. Tapi bang kalau anak misalnya jadi kriminal inilah itulah, just gambling bro sis, semuanya gambling gitu kan. Meski kalian baik, meski pasangan kalian baik dan kalian baik, anak itu bisa kemungkinan jadi pembunuh berantai gitu, bisa itu, bisa jadi itu jadi urakan pemarah inilah itulah. Kenapa? Karena kalian baik, belum tentu orang tua kalian keduanya baik. Bisa saja genetiknya turun ke anak kalian gitu. Kalian baik, orang tua kalian baik, apakah nenek kalian dan kakek kalian baik? Belum tentu juga gitu. Kalau misalnya nenek kakek kalian baik, ibu bapak kalian baik, terus pasangan kalian baik, apakah anaknya bakal jadi baik? Tetap ada jadi kemungkinan jahat gitu. Jadi ya semuanya random, jadi ngacak semuanya gitu. Jadi karena semuanya ngacak, fokuslah ke apa yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ya hubungan sosial semuanya sih ya. Sekarang tadi sekolah, sekarang pekerjaan gitu. Aku di sini loh gitu kan, aku kerja di sini di situ, terus jadi harus ada keterikatan dengan pekerjaan inilah itulah, jabatan bukan. Dan bahkan kalian udah nggak bekerja pun terus aja gitu diungkit-ungkit, dulu saya kerja di sana, terus saya sukses, itu kan dulu gitu kan, kemelekatan gitu. Jadi jauh dari kebahagiaan. Ya emang diciptakan buat itu, biar nggak bahagia. Dan sebenarnya kalau aku sebut ya dengan perumpamaan, siapa sih yang menciptakan satu masalah pertama di dunia ini gitu kan? Dan aku bilang ini bukan objek, bukan entitas, jadi bukan manusia sebenarnya, tapi pemikiran manusia. Yang pertama
membuat segala masalah di dunia ini dan akhirat nanti pun itu pemikiran manusia, pemahaman manusia, jadi subjek. Dan aku selalu bilang dan aku selalu menyebutnya pemikiran pemahaman ini, aku sebut pemahaman ini ya Jetsu. Kalau kalian nonton Naruto kalian paham gitu, kerjaan Jetsu ngapain gitu kan. Dan sekarang gue jelasin gitu kan, kenapa ku sebut Jetsu pemahaman yang menciptakan segala masalah di dunia ini. Coba kalian lihat Jetsu di anime Naruto, itu cuma sebelah kan, cuma bayangan hitam yang nempel di orang yang meninggal gitu, nggak ada nyawanya gitu kan. Ya itu artinya pemahaman yang merasuki manusia. Dan ya, pemahaman itu gitu kan. Dan untuk itu aku juga bikin channel ini untuk membuat pemahaman agar pemahaman itu mati, musnah, dan tiada. Jadi kalau pemahaman harus dikalahkan dengan pemahaman lagi gitu. Pemikiran yang harus dikalahkan dengan pemikiran lagi gitu. Karena nggak bisa kita tinju gitu kan, melawan mindset, melawan mental, mental dan mindset itu ya kata-kata pemahaman, bukan objek entitas yang bisa kalian pukul, bukan objek entitas yang bisa dimatikan, bukan. Itu pemahaman. Jadi harus sesuatu yang abadi, yang tak bisa mati, melawan abadi yang tak bisa mati lagi. Sebenarnya banyak yang anime lain juga gitu, soal tentang pemahaman ini gitu kan. Dan lagi-lagi biasanya karakternya itu ya bertopeng atau antara ya sebelah gitu, karena sebelah jadi sebelah gitu. Dan selalu disebutnya kalau universal sih Joker mindset gitu, karena selalu bertentangan gitu. Teman aku sebutnya si Jetsu itu gitu. Cuma kalau Joker itu jadi buat kebenaran gitu, kalau Jetsu ya buat keburukan. Biasanya identiknya gitu. Kebenaran yang dibungkus sesat biasanya disebut Joker mindset gitu. Nah, karena ini emang bakal panjang lah, bakal berapa menit aku buat sejam lebih pun nggak sih gue gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya, barang apapun, hubungan sosial, bukan hubungan sosial ya, kemelekatan. Barang apapun ya, kalian melekat dengan barang yang kalian beli. Makanya aku tidak punya barang lagi gitu kan. Itu cuma berapa? Sepatu roda, ada tas, ada kupluk, topeng, ada termos minum, ada tempat minum, ada cangkir minum buat air panas, ada mixer itu buat bikin kopi, udah. Selimut sama ini karpet bisa buat tidur, bantal guling, udah. Tapi tidak melekat dengan apapun gitu. Kalau terserah gitu orang mau bilang miskin lah, inilah itu. Justru yang miskin itu yang hari-harinya nyuci baju, nyuci barang-barang, bersihin ini itu gitu kan. Itu yang miskin, diperbudak oleh barang gitu. Dan kan kalian beli barang, kalian harus urus gitu. Dan kan kalian memelihara hewan, malah hewannya yang jadi majikan gitu kan. Dan kalian jadi budak, harus mandiin, vitamin, inilah itu. Tak kenapa manusia memperbudak dirinya sendiri. Karena saya dari awal ada pilihan bebas dari apapun. Aneh gitu. Cuma ya nggak bakal sampai sini sih, ada terserah juga sih. Emang ini bikin diri sendiri juga. Apakah ada yang nonton sampai detik dan menit ini nggak tahu dan nggak peduli juga. Ini kalian tahu kan? Kalau semuanya itu ya pamrih, semuanya itu kemelekatan, dan artinya itu juga perbudakan. Hubungan sosial itu perbudakan. Makanya aku kan hapus WA sebelum upload yang ini, aku upload yang itu tuh, yang hapus akun install ya. Dan kalian lihat sendiri gitu, kontakku itu cuma diberi 0 terus garis gitu, yang artinya bukan angka 0 dan tidak jadi entitas dimatikan gitu. Jadi
tidak terhubung dengan siapapun. Kenapa? Karena gini, karena manusia itu memang selalu sengaja pemikirannya itu untuk melekat dengan sesuatu gitu. Makanya aku harap pemikiranku supaya tidak menjadi diperbudak oleh apapun gitu. Bayangkan kalian ada orang yang kalian benci gitu kan, kalian tahu namanya gitu, kalian tahu dia nggak suka apa gitu kan, kalian tahu di jam berapapun dia ngapain, kalian tahu gitu. Dan mungkin haters tercinta yang nanti bakal datang ke channel ini pun gitu. Apa kalian nggak diperbudak oleh rasa benci kalian gitu? Jadi sama aja kalian memperbudak diri kalian sendiri gitu kan. Kalian diperbudak oleh emosi kalian sendiri gitu. Dan jatuhnya manusia ya dari awal kehidupan sampai nanti akhir kehidupan ya karena itu diperbudak oleh emosional sendiri, pemahaman pemikiran sendiri, si Jetsu itu yang ku bilang, si Jetsu itu. Nah iya gitu. Dan kalian kalau misalnya suka seseorang atau cinta seseorang atau nafsu dengan lawan jenis gitu, dan itu pun sebenarnya kan perbudakan juga gitu kan. Aku suka yang seperti itu, pasangan yang seperti itu gitu. Yang sebenarnya itu yang ada di otak, bukan kenyataan gitu. Terkecuali kalian emang kenalan dari nol dan cerita apa adanya gitu. Dua entitas yang berhubungan sosial yang kenal dari awal gitu. Dan mungkin kalau di hubungan percintaan, karena ini udah 22 menit, aku kasih pede bilang gini, karena jarang yang nonton sampai detik ini karena gak ada editan juga. Aku menemukan yang benar-benar 3 kali. Kalau sepasang kekasih dua orang ini gitu, menikah itu yang paling bagus. Tapi ini jatuhnya nihilistik sih, jatuhnya jadi nihilis gitu, jadi orang yang enggak. Tapi nihilis itu menurutku bahagia sih, aku juga nihilis, terserah aja. Jadi si dua orang ini pasti bilang aku tanpamu juga tetap hidup, dan aku tanpamu juga tetap hidup gitu. Jadi tidak ada perbudakan di antara mereka berdua gitu. Dan itu sangat apa ya, kalau bahasa Inggrisnya itu wonderful, sangat indah sekali gitu, sangat sempurna sekali gitu. Bayangkan mereka cinta tanpa perbudakan, itu sangat bertentangan dari apa yang dipercaya oleh mayoritas orang gitu. Di antara mayoritas orang kan cinta itu, kamu gak boleh gini, kamu harus gini, terus memaksa dua aturan standarisasi yang berbeda gitu. Kamu harus gini, kamu harus gini gitu kan. Kamu penghasilan harus gini, kamu harus bisa ini itu gitu kan. Kamu harus begini begitu gitu. Ya itu perbudakan namanya, bukan cinta. Tapi kalau kalian benar-benar pengen apa itu arti cinta ya, yang konkretnya, yang jelas, yang lengkap, cuma 2 kata sih yang sebenarnya itu ada di link aku ya. Itu pun untuk orang yang benar-benar sudah kaya dan ingin memahami dan mengerti arti sebenarnya cinta itu apa gitu kan. Dan harganya ya bukan main, dan yang cuma bakal kasih tahu 1 orang per tahun gitu. Kenapa aku buat harganya 54 juta per tahun ya, karena itu biaya hidupku gitu. Dan mungkin buat mayoritas orang ya jelas itu bukan harga yang murah gitu. Tapi kalau buat orang yang udah jadi triliuner, udah jadi multi triliuner, itu kayak uang upil gitu segitu.
bukan uang upil, tentehan debu gitu. Karena asal kalian tahu, orang yang punya 150 triliun dolar di tahun berapa ya, 1800 1700 gitu. Dia bunuh diri karena cinta. Sangat sangat konyol menurutku ya, sangat konyol. Jadi kalau punya uang segitu banyak ya bukan hal yang mahal maksud kita. Itu pun kalau pengen beneran tahu arti cinta yang sebenarnya gitu. Terus tadi lanjut dulu. Ya cinta ya benar, cinta. Dan ke anak pun gitu kan, ke anak misalnya punya anak, kamu nggak boleh gitu ya, kamu nggak boleh gini ya, gitu. Itu maksudnya kalau dilarang malah jadi menjadi gitu. Tapi kalau dibebasin juga enggak. Tapi kalau dibebasin malah enggak. Contohnya aku nggak pernah dilarang apapun. Jadi nggak pernah aneh-aneh gitu. Cuma dilarang. Ya. Kebanyakan yang dilarang itu jadinya banal. Kok lebih bukan gak dilarang, gak dipeduliin sih. Gak dipeduliin hidup atau meninggal. Jadi yowes gitu. Nah itu, coba deh kalian lakuin hal-hal yang nakal di luar norma moral, pasti kalian dikecam, dimarahi orang-orang tua kalian. Nah, itu ya jatuhnya ya pamrih gitu kan. Kalian tahu kalian dimarahi orang tua karena apa gitu kan. Orang tua kalian itu terikat dengan nama dan jabatan gitu kan. Nanti apa kata tetangga, nanti apa kata masyarakat, nanti apa kata warga sekitar, inilah itulah. Hah? Jadi marahnya cuma karena nggak mau dicaci jelek oleh masyarakat. Wah, itu sangat aneh sekali. Berarti diperbudak oleh hubungan sosial itu kan, diperbudak oleh ya halayak warga gitu kan, itu hubungan sosial semua gitu. Coba kalian kalau nolak gitu kan ya terserah gitu kan, orang juga nggak tahu kehidupan seorang nolak anti sosial gitu. Tidak ada yang melarang berbuat apapun bebas ya, toh gak ada yang toh kalian hidup juga kalau nolak dan ansos. Nah, kan kejadiannya seperti itu. Contoh deh kalian, misalnya nih aku contohin, oh, kalian jelek lah, kalian gendut lah gitu kan. Kalau aku gitu kan, lu kurus lah gitu kan, lu triplek lah, lu tiang listrik lah gitu kan, lu gumpalan kentut lah kalau yang gendut gitu kan, lu apa lagi gitu, lu hitam lah gitu kan, mukamu kayak burung hantu gitu kan, apapun gitu kan. Kenapa kalian merasa tersakiti gitu gitu? Ya, kamu hubungan sosial itu gitu. Coba kalian nggak buka komen, coba kalian nggak lihat notif. Jadi sampai detik ini ada yang head comment pun aku nggak sakit hati. Toh notifnya juga nggak datang. Toh juga di mode pesawat gitu. Jarang on. Kecuali kalau ada berhubungan dengan bisnis uang ya baru on. Jarang on. Kebanyakan offline. Online pun ya cuma buat belajar untuk podcast. Jadinya nggak sakit hati. Dan emang nggak ada hubungan sosial. Kenapa kalian harus fokus ke diri sendiri kalian tanpa hubungan sosial? Karena pada akhirnya hubungan sosial itu mengikut sendiri gitu. Jadi bukan diperbudak oleh hubungan sosial gitu. Tapi kalianlah yang harus memperbudak hubungan sosial gitu. Kalianlah yang menentukan notifikasi apa yang kalian mau gitu, yang kalian mau tampilkan di HP kalian gitu. Kalian juga bebas gitu, mau nggak sekontak sama sekeluarga, nggak sekontak sama orang tua, nggak sekontak sama teman, itulah apa pada ujungnya juga berapa sih yang bakal nolong di saat nggak ada apapun dan siapapun gitu kan. No, nggak ada,
cuma satu, Tuhan. Dan yang kedua ya diri kalian sendiri, nggak ada yang lain. Karena semuanya orang lain. Orang tua kalian orang lain, pasangan kalian orang lain, teman kalian orang lain, teman kalian orang lain, sahabat kalian pun orang lain, pacar kalian orang lain, pasangan kalian orang lain, tetangga kalian orang lain, rekan kerja kalian orang lain. Semuanya orang lain. Fokus di Tuhan dan diri sendiri. Makanya aku buat ngomong kayak gini dengan diri sendiri ya. Ini lagi ngomong dengan diri sendiri sebenarnya gitu. Dan nggak bakal ada editan apapun ya, kecuali noise cancelling sih. Editan apapun ya, karena emang aku ya jujur gitu. Jujur sejujur gitu, kan pakai aja gitu. Jujur sejujur. Terus apa lagi yang hubungan sosial ya itulah gitu. Terlebih-lebih sekarang kalian iri oleh orang lain yang sama sekali nggak kalian kenal gitu. Bayangkan ada orang yang mengaku hidup cuma karena kata-kata. Ntar ada motor. Oke. Sudah dijelasin gitu ya di segmen di yang kemarin tuh. Semua istilah kata hanyalah ilusi. Ini semuanya emang ilusi, semua kata-kata itu. Kalau kalian nggak tahu apa arti jelek ya kalian nggak bakal tersinggung dikatain jelek. Kalau nggak tahu gitu. Dan itu kalau kalian tahu dan kalian sudah nonton gitu, kalau semua kata itu ilusi, kalian mau dikatain apapun nggak bakal sakit hati. Atau emang kata-kata itu ya mungkin kebohongan yang dibuat-buat manusia sendiri gitu. Pemahaman tadi si Jetsu, pemahaman yang menciptakan segala masalah gitu. Itu dia gitu. Karena menurutku bahagia dan menderita itu pilihan gitu. Sampai detik ini terkecuali ada sih teknis-teknis maintenance yang bisa dilakukan secara natural alami supaya bisa bahagia gitu. Tapi ya ujung-ujungnya yang menarik pelaku buat bahagia dan menderita ya diri sendiri. Misalnya gitu ya. Misalnya apa gitu. Ya bahagia ya milih bahagia aja gitu. Menderita ya karena milih aja buat menderita gitu. Pertanyaan gitu kan, kalau kalian nggak tahu kata bahagia dan menderita, emosi kalian di mana? Netral kan, nggak ada. Makanya gitu kan, rumus untuk sales marketing, cara bikin konten yang viral ini lah, yang bombastis kontroversial, ya kalian dimainin terus, di emosional dimainin, dikata-kata dibohongin terus gitu kan. Apa yang kalian lihat itu semua ilusi semua gitu kan. Gak ada yang benar-benar matang. Makanya aku bikin channel ini ya karena emang nggak ada yang dibuat ya udah gitu, ada motor lewat ya udah gitu, ada suara yang lagi ngaji di masjid ya oke lah, nggak apa-apa gitu, ada yang lagi bangunin sahur ya wes gitu. Apa adanya yang jujur kayak gini. Nah terus apa lagi ya yang berhubungan dengan perbudakan. Itu semua sih. Saya ini mau berapa menit ya? Nah mungkin kejelasin aku yang sekarang saja. Tapi jujur apakah ekstrim ya karena zamannya kayak gini gitu. Kalau menganggap semua ilusi perbudakan ya karena ekstrim, karena ya zamannya gitu trennya. Dan sekarang kenapa aku buat ini ya
biar ku belokin nih, banting nih algoritma dunia gitu kan, biar semua orang sadar gitu. Biar semua orang sadar diri dan rendah hati. Itulah mungkin tujuanku. Ya meski aku pun pamrih karena apa, ada link video buat menambah pundi-pundi gitu kan, bertahan hidup. Ya itu terserah kalian, karena aku bikin juga sesuai dengan demand gitu, sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu. Dan channel ini ya aku bikin underrated, gak bakal viral gitu. Kalau viral ya malah petaka juga sih. Tapi enggak juga sih, karena udah nggak terikat dengan apapun gitu. Mau banyak gempuran haters yang datang, mau ditonton jutaan pun ya bodo amat, nggak ada hubungan, karena nggak ada keterikatan dengan angka itu tadi. Bukan hidup sebagai angka lagi gitu, tapi sebagai makna. Bayangkan tuh kan, kalian juga diperbudak oleh views, oleh angka, bukan views sih, angka sih, nominal kekayaan kalian, mungkin plat kendaraan kalian pun gitu. Terus apa lagi gitu, selain kekayaan, jabatan, nomor satu gitu. Selalu ada angka karena emang otak dibikin seperti itu. Terus apa lagi, biar ku rundown apa aja perbudakan gitu. Ini jadinya bakal kemelekatan ada perbudakan atau hubungan sosial ada perbudakan. Hubungan kemelekatan adalah perbudakan kayak gitu sih, karena mencakup semua. Dan bahkan sekarang ya, kalian mungkin besar untuk melatih agar tidak jadi budak dari kemelekatan. Kalian coba apa yang bikin kalian senang, bikin bangga kalian gitu, hancurin. Lepasin, jual, buang semua. Pengen tahu apakah baik-baik aja atau enggak gitu. Kadang karena itu gitu kan, kalau ada orang yang saya nggak bisa hidup tanpa itu, saya nggak bisa hidup tanpa ini, hal-hal yang pemahaman si Jatsu tadi gitu kan. Saya nggak bisa hidup tanpa pasangan saya nggak bisa hidup tanpa anak saya gitu kan. Saya nggak bisa hidup tanpa teman, sahabat. Wah, gitu. Kenapa itu orang mayoritas orang kayak gitu, aneh. Itu diperbudak sosial. Makanya jarang orang yang sendiri kemanapun dan bertahan hidup sampai kapan ini, jarang. Dan selalu ingat kan, dan pada ujungnya kalian tuh sendiri kan hidup. Bahkan ada kan born alone die alone gitu kan, akhir sendiri mati sendiri gitu, yang emang faktanya seperti itu kan. Aku kasih gambar, kalian punya teman sekarang, keluarga, orang tua, saudara, pacar, anak, itu ujungnya juga kalian sendiri. Yang jadi bahaya itu kalau nggak bisa hidup sendiri, itu bahaya. Kalau aku ya udah terbiasa hidup sendiri dari kecil. Cuma orang selalu nganggap, kok nggak bisa ya hidup tanpa aku, kok pasti meninggal kalau nggak ada
nggak takut, selalu begitu. Sorry, apapun sendiri dari kecil. Itu nggak apa-apa. Kenapa aku sendiri tapi tak pernah merasa kesepiannya, karena aku bertuhan. Coba kalau nggak bertuhan, kalau kalian punya hubungan sosial jutaan pun, kalau nggak bertuhannya kesepian. Kenapa? Karena ingat, manusia punya nyawa, hewan peliharaan punya nyawa, binatang tunggal semua punya nyawa, dan nyawa pasti ada tiada, tapi Tuhan selalu kekal, dan itu tak hidup dan tak mati. Jadi nggak bisa dideskripsikan apapun. Tuhan itu hak, dan justru karena itu kan Tuhan juga dibikin seperti itu, supaya apa? Supaya manusia tidak merasa kesepian, bukan tidak merasa kesepian, supaya kesepian itu aja. Mungkin perkataan ini terlalu ironi, terlalu seperti fanatis terhadap Tuhan gitu. Karena banyak di luar sana yang menjadi tidak sempurna gitu kan, Tuhan atau kesialan malapetaka yang tak berujung gitu kan, nggak bisa dipatok juga gitu, karena pasti ada yang lagi di prank Tuhan. Kalau gente hidupnya goreng gitu. Dan bahkan kalau kalian di prank pun ya pasti ada akhirnya sih. Di muda itu, kalau kalian itu meninggal, itu kalian sama dengan bebas seutuhnya. Dikatakan itu bebas seutuhnya gitu. Menyatu dengan air, menyatu dengan tanah, menyatu dengan udara, dan bebas di mana saja gitu. Tidak terkekang oleh entitas gitu, tidak terkekang oleh eksistensi gitu, keberadaan kalian gitu. Namun itulah yang menjadi alasan manusia selalu membuat masalah terhadap keberadaan dan eksistensinya gitu. Aku percaya kalau seluruh manusia itu pada awalnya untuk melakukan apapun ya karena takut dengan meninggal itu. Sementara di agama manapun, kalau kalian beragama dan Tuhan, kalian harus percaya terhadap kematian, bukan lari menghindari. Kebanyakan lari menghindari takut. Makanya dunia ini ya cuma dimenangkan oleh orang yang benar-benar percaya kematian. Misalnya gitu kan, orang dengan risiko tinggi gitu kan, melakukan olahraga ekstrim gitu kan, atau peluang-peluang ekstrim lain gitu kan. Ya, justru mereka yang percaya kematian yang benar-benar hidup. Karena orang yang takut terhadap kematian ya, itu seperti 1/4 hidup, 3/4 nggak hidup gitu. Bukan nggak hidup gitu. Seperti itu, dan itu pun diperbudak oleh rasa status kan, sosial status. Misalnya pria bernama ini, wanita bernama ini telah meninggal. Terkadang kenapa gitu, tapi emang ada alurnya awalnya sih, kenapa manusia takut terhadap kematian. Karena kalau pada awalnya agama dibuat itu oleh pemerintah dan semua orang tetap buat owner, lalu dibikinlah peraturan supaya takut terhadap kematian. Maka dari itu orang yang fanatik agama, bukan fanatik Tuhan,
Beda loh fanatik agama dan fanatik Tuhan. Fanatik agama itu benar-benar saklek pada aturan agama gitu, tapi lupa percaya pada Tuhannya gitu. Itu banyak gitu kan, soal ibadah, tapi ibadahnya itu ya karena takut neraka gitu, bukan percaya Tuhan gitu. Padahal aturannya itu percaya Tuhan, percaya hari akhir kisah apa bang gitu kan. Itu kan kata bahasa lemesnya, kata bahasa kasarnya itu ya, percaya kematian gitu, percaya meninggal gitu. Terus percaya malaikat juga gitu. Percaya malaikat supaya apa? Supaya nggak ghibah. Udah ada yang nulis malaikat gitu. Kenapa harus ghibah gitu kan, ngerecokin kerjaan malaikat aja gitu. Terus ngejudge orang gitu kan, oh dia pasti masuk neraka, dia pasti masuk surga gitu kan. Ya itu ngurus-ngurusin kerjaan Tuhan aja gitu kan. Itu kualat ya. Itu kerjaan Tuhan gitu kan, direcokin manusia gitu kan. Aneh, nggak ada kesadaran gitu. Terus ya percaya tempat setelah kematian gitu. Itu ya yang dikatakan surga dan neraka itu gitu kan, supaya apa gitu, bukan supaya takut, supaya sadar diri dengan dan bertanggung jawab atas semua yang dilakukan semasa hidup, itu saja gitu. Dan kalau di Islam yang terakhir itu percaya Tuhan dan diri sendiri, udah gak ada yang lain. Dan ada lagi percaya nabi gitu kan. Kalau di Islam, kenapa percaya nabi gitu kan? Supaya apa gitu, supaya nggak insecure gitu kan. Kalau malaikat itu kan bukan entitas seperti manusia gitu ya, tapi kalau manusia yang jadi nabi gitu kan, oh ada kata kami gitu kan, supaya itu gitu. Jadi patokan hidup gitu. Manusia ada nih gitu, bisa nih gitu kan, ada contoh gitu. Dan yang tadi percaya Tuhan dan diri sendiri gitu kan, percaya kehendak Tuhan dan usaha diri sendiri, nggak ada yang lain, itu yang terakhir. Nah terus apa lagi, aku bahas sekalian aja deh. Ntar sih beda segmen. Ini udah berapa menit? 47, 48 menit. Apa lagi? Mungkin segitu aja deh. Kayaknya udah kosong juga nih jappinganku di otak. See you next time, bye.